Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kayaknya belum nyaut ya. Sibuk konsumsi. Daun salam di rumah Pok Siti. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki. Yang belakang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, wa alihil athar, wa ashabihil akhyar, adada ni'amillah wa ibdalih. Yang sama-sama kita hormati dan saya cintai Al-Mukarram Al-Ustadz Khairuddin Mata'anallah fituli hayati. Amin. Yang gak jawab amin iri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai sahabat sejati, ketua dari Majelis Taklim Sayyidah Fatimah Zahra, Ibu Hajah Santi. Kemana nih orangnya nih? Lagi ngurusin konsumsi. Hah? Barusan yang tadi. Siapa? Mertuanya. Oh, mertuanya. Oh, belum datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tadi sambutan namanya Bu Hajah Santi. Beliau baru aja mendengar mertuanya meninggal. Kita doakan ya, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Baru aja keluar dari panggung. Itulah umur, Bu. Itulah umur. Yang sama-sama kita cintai guru saya Ustazah Hajah Titi, para asatizah Ibunda Hajah Eti, para sahabat-sahabat saya dari Masya Allah Tabarakallah, dari Celincing Jaya, luar biasa. Rebana belum datang, beliau udah datang. Saking girangnya. Semoga kita semua ini yang hadir Allah cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan syafaat khusus yang tadi datang awalan. Rebana gimana rebana? Bo, orang menyambut tamu, bukan ibu yang disambut. Jadi ibu yang disambit deh ya. Nungguin dari jam 9 mana tim rebana lagi pada dandan katanya gitu. Oh belum ada, Masya Allah. Nih undangan jam 8 pagi dan di mari setengah 8. Udah tepak-tepok, betul. Ini jam 9 baru datang kita yang nyambut nih. Nih keluarga Bani Celincing Raya. Ya kan? Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setiap langkah kaki beliau dari jauh. Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kita semua yang hadir pada saat ini. Ibu-ibu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tim Rebana. Besok-besok kalau diundang jangan begitu. Ya,
Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju, Masya Allah, Tabarakallah, tempat yang luar biasa ini. Walaupun kecil, tapi insya Allah cucuran rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita semua. Bu, saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang Isra dan Mi'raj, beliau melihat malaikat yang mempunyai 1000 tangan, dan tangan itu mempunyai 1000 jari. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Jibril, siapakah beliau?" Beliau adalah malaikat yang bertugas menghitung setiap tetesan jatuh air hujan. Tapi malaikat tidak mampu menghitung pahala ketika umatnya Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, semoga kita semua bisa hadir untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar ruhnya saja, tapi bisa hadir ke jasadnya Rasulullah, ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Salam alaika. Salam alaika ya Habib, salam alaika. Ibu-ibu sekalian, nikmat yang paling besar yang ada di dunia ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Karena dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kita mengenal adanya Islam, kita mengenal adanya iman, kita mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Tak kenal maka tak sayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena saat itu ada seorang raja yang sangat zalim. Beliau sangat iri kepada Ka'bah, di mana Ka'bah tersebut didatangi banyak orang berkumpul untuk beribadah dan menyembah berhala saat itu, dan pusat peradaban dunia. Sedangkan perdagangan saat itu luar biasa pesat di dalam Ka'bah tersebut. Saat itu raja yang Abraham merasa iri, pengen menghancurkan Ka'bah. Dikirimlah bala pasukan dari Ka'bah, dari Raja Abraham tersebut dengan bala tentara bergajah. Lalu beliau menyerbu Ka'bah, dan di dalam Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Ka'bah tersebut, sehingga datanglah burung-burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Pada saat itu, detik itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia ini.
Ibu-ibu sekalian tahu saat itu pintu-pintu surga oleh Allah diberikan luasnya, dibukakan dengan pintu-pintu yang luas. Kemudian tanaman-tanaman yang kering menjadi hijau, kemudian tumbuh-tumbuhan yang kering menjadi tumbuh dan subur. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah dengan pasangan yang sangat mulia. Beliau adalah Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah. Bu, udah tahu betul belum? 12 Rabiul Awal. Saat itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana orang-orang Ibu Haja, Masya Allah, kita doakan semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doain juga nanti Insya Allah kita bikin Fatihah ya. Mudah-mudahan berkah semuanya ya Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Fatihah dulu untuk almarhumah Hajah Warsido binti Hawa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan beliau di taman-taman surga ya Allah. Insya Allah Bu Haja Santi langsung pergi ke Cirebon. Semoga beliau dalam keadaan sehat, selamat ya, pulang dan pergi. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di taman-taman surganya ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami mengucapkan selamat jalan Bu Haja, semoga Bu Haja lancar. Amin. Dan semua perjalanan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat ya sayang ya. Mohon maaf ya semuanya ya. Aku baru dapat telepon. Baik. Kita juga masuk rumah sakit Bu Jaisa. Oh ya, Mbak Jaisa. Ayo Mbak. Ya, ibu-ibu ini dari jamaah Celincing juga insya Allah yang menjadi duyuful insya Allah calon dari tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah sudah sedang masuk di rumah sakit ya. Mudah-mudahan beliau kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan ya. Kita yang insya Allah nih Bu, yang di sini insya Allah tanggal 3 akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju Baitullah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Sayyid Abdullah dan Ibunda Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Saat itu kebiasaan dari orang-orang Arab terdahulu, jikalau beliau melahirkan seorang bayi, maka beliau tidak menyusukan, tapi diberikan kepada orang yang berada di perkampungan. Yang terpilih menyusui Rasulullah adalah Siti Suaibah
Bu, Siti Suaibah. Tidak lama Siti Suaibah menyusukan Rasulullah, kemudian diganti dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang tadinya mempunyai badan yang sangat kerempeng sekali, tapi ketika menyusukan Rasulullah, badannya menjadi sehat, badannya menjadi kuat karena luar biasanya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Halimatus Sa'diyah mempunyai gembala-gembala yang kering kerontang, tapi dengan adanya Rasulullah, gembala-gembala tersebut, kambing-kambing tersebut sangatlah menjadi subur sekali, sehingga Halimatus Sa'diyah sangat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti anaknya. Di usia yang 4 tahun Rasulullah SAW sedang bermain-main, kemudian ada seorang yang sangat tampan sekali. Akhirnya Rasulullah SAW dibelah dadanya dengan malaikat Jibril, diisi dengan mukjizat-mukjizatnya, kemudian jantungnya diisi, dan kemudian hatinya pun dibersihkan oleh Jibril alaihi salam. Saat Rasulullah SAW di usia yang sangat belia, sudah juga ditinggalkan oleh ibunda tercinta Sayyidah Aminah. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim dan piatu. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua para donatur yang telah ikut berbagi di dalam acara santunan dan maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa-apa yang ibu keluarkan menjadikan saksi fi yaumil qiyamah nanti. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saat Rasulullah SAW di dalam Idul Fitri, Rasulullah melihat ada beberapa anak-anak yang sangat ceria, gembira. Lalu Rasulullah melihat ada seorang yang sangat terbelakang, bajunya kotor, perutnya dalam keadaan lapar. Anak tersebut menangis. Rasulullah berkata, "Wahai Ananda, kenapa engkau tidak ikut bergembira merayakan hari raya Idul Fitri?" Lalu anak tersebut berkata, "Wahai Syekh, anak tersebut tidak mengetahui bahwasanya itu adalah Rasulullah SAW. Wahai Syekh, ayah saya telah meninggal dunia waktu peperangan dengan Rasulullah. Kemudian ibu saya telah menikah lagi ya Syekh, sehingga saya tidak mempunyai ayah dan bunda, sehingga saya dalam keadaan lapar ya Syekh. Saya sehingga dalam keadaan yang kumuh seperti ini ya Syekh." Lalu Rasulullah SAW sambil menggendong anak tersebut, "Wahai anakku, aku akan pergi ke rumah Sayyidah Fatimah. Fatimah, Hasan dan Husain, kemarilah nak, kemarilah nak." Lalu apa ibu-ibu sekalian? Beliau tidak membelikan, tapi berkata, "Wahai Hasan, wahai Husain, copotlah baju barumu wahai Hasan Husain. Berikan kepada anak tersebut," sehingga anak itu menjadi sangat bergembira sekali. "Dan wahai Fatimah, berikanlah makanan-makanan yang enak untuk anak tersebut wahai Fatimah, sehingga anak ini yang tadi lapar tidak menjadi lapar, sehingga anak ini menjadi kenyang wahai Fatimah." Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, Rasulullah tidak mengajarkan untuk membeli pakaian, tapi dicopotnya punya si Hasan dan Husain tersebut. "Wahai anakku, aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun bapakmu telah meninggal dunia, anggaplah aku sebagai bapakmu. Kemudian Sayyidah Fatimah adalah saudaramu, Hasan dan Husain adalah saudaramu. Anggaplah kami ini keluargamu wahai Hasan dan Husain." Begitu Rasulullah SAW mencintai anak yatim. Begitu Rasulullah SAW menyayangi anak yatim. "Ana wa kafilul yatim." Saya dan anak yatim yang akan bersanding di seperti 2 jari ini. Mudah-mudahan kita semua, walaupun sedikit, kita mudah-mudahan bisa menyisihkan setiap minggu, kemudian adanya Jumat berbagi, adanya Maulid Nabi Muhammad, adanya Muharram, kita ikut peduli. Karena apa? Karena Rasulullah orang yang paling sibuk saja bisa mengurusi anak yatim. Masa kita umatnya tidak bisa mengurusi mereka? Bukan begitu ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah sangat mencontohkan dari segi perilakunya saja. Terhadap keluarganya pun Rasulullah mencontohkan apa Bu?
mencontohnya beliau adalah sosok yang mampu menata mahligai rumah tangganya dalam satu bentuk bingkai surgawi. Ini apa nih? Ini apa lagi nih? Ada yang kurang. Alhamdulillah ya, sudah membludak. Bu, di masa usia Rasulullah SAW berdagang pada usia berapa? Membawa dagangan sosok Sayyidah Khadijah, seorang janda yang sangat cantik, seorang janda yang sangat kaya. Kenapa? Berapa, Bu? Ada yang usia berapa? 8 tahun udah dagang. Udah 24 tahun di sebelah sini. Di sini berapa? 25 tahun yang pojok berapa? Ini baca sirah Nabi gak sih? Tak kenal maka tak sayang maka tak gendong. Siapa yang kuat? Di usia 21 tahun Rasulullah SAW mengikuti perdagangan dengan siapa? Dengan pamannya Abu Thalib. Membawa dagangan siapa? Sayyidah Khadijah. Di dalam perjalanan Sayyidah Khadijah apa? Bersama dengan Maisarah melihat perdagangannya Rasulullah, tata cara perdagangannya Rasulullah itu sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan kejujurannya, dengan marketingnya, dengan semuanya. Beliau sangat tertarik dan berkata, wahai Khadijah, ini adalah sosok Al-Amin, sosok yang sangat terpercaya, sosok yang sangat luar biasa. Akhirnya Khadijah apa? Tertarik dengan orang yang mulia tersebut dan melamar Nabi Muhammad. Di usia berapa? Khadijah usia berapa? 40 tahun. Usianya berapa? Jauh lebih tua. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sosok Khadijah adalah sosok wanita yang sangat mulia, yang sangat paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah sangat-sangat cemburu kepada Khadijah. Saat itu Rasulullah sedang di pangkuannya, melihat adiknya Khadijah sedang mengetuk pintu. Lalu Rasulullah berkata, Khadijahnya udah mati, ya kan? Rasul, kenapa sih engkau nggak pernah melupakan wanita tua tersebut? Dibilang begitu. Akhirnya Rasulullah SAW bersedih hati, ibu-ibu sekalian, bersedih hati. Wahai Aisyah, Khadijah adalah wanita yang tidak pernah tergantikan. Karena apa? Karena Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman. Beriman. Kemudian Khadijah adalah sosok yang kaya raya dan menyerahkan harta jiwanya untuk perjuangan Rasulullah, sehingga Rasulullah menjadi kuat karena dengan hartanya Khadijah. Untuk itulah Khadijah membuat pertolongan yang sangat kuat kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak gampang melupakan Sayyidah Khadijah. Bu, Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Aisyah apa, Bu? Ada yang tahu? Salah satunya ya Humairah. Beliau tidak memanggil Asia enggak gitu. Tapi dipanggil apa? Ada lagi ya Ais. Siapa? Ya Ais, wahai kehidupanku. Ya kan? Romantis nggak, Bu? Romantis banget. Nggak dipanggil jelek, nggak bisa begitu. Peot sini. Hitam. Enggak. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan dalam berumah tangga tersebut itu dengan apa? Dengan panggilan kesayangan. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merah
Ya Ais, wahai separuh hidup. Ya Ais, kehidupanku. Ya kan Bu? Begitulah sosok Rasulullah SAW dalam mencontohkan kita dari segi berumah tangga, dari segi memelihara anak-anak yatim, dari segi peperangan. Rasulullah SAW di dalam peperangan pun sangat-sangat gigih, sangat-sangat tegas, sangat-sangat kuat. Tapi ketika beliau ada di rumah tangga, beliau sangat lembut. Lain kepada siapa Bu? Fir'aun. Fir'aun itu Bu, Fir'aun ini siapa yang kenal Fir'aun? Ada yang kenal nggak? Ayo. Ayo kenal Fir'aun nggak? Yuk. Yuk. Siapa yuk? Enggak ada yang kenal Fir'aun. Yang kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kehidupan berumah tangga Rasulullah mengapa Bu? Mencontohkan untuk apa? Untuk berakhlak yang baik. Ini juga sama suami, sama istri. Jangan kalau udah kelamaan manggilnya apa Bu? Bu, ini udah pada izin belum? Jam 9 udah, jam 8 udah pada dimari sama suaminya? Apa udah pada nggak punya semua? Udah izin ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala limpahkan syafaatnya, limpahkan rahmat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Bu, satu lagi, 5 menit lagi. Bu, orang yang nggak seneng sama maulid hanya iblis. Ana iblis sarona arba'ata ronatin hina lu'ina wa hina uhbita wa hina wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilatil Fatihah. Iblis itu menangis kepada 4 perkara. Yang pertama ketika apa Bu? Ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, hina lu'ina wa hina uhbita. Ketika iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Bu, iblis itu tadinya namanya Azazil. Siapa? Makhluk yang sangat mulia sekali. Karena dengan apa? Karena selama 80.000 tahun iblis tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 14.000 tahun iblis itu tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi apa? Dia merasa sangat berbangga diri bahwasanya saya sudah ribuan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh sujud sama Nabi Adam. Emang lo siapa? Kan gue duluan, kan gue senior, nggak mau sujud. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kesombongannya si iblis itu Allah marah dan dilaknat. Kemudian wahina uhbito, setelah beliau ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis menangis lagi ketika hina wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah mereka ibu-ibu sekalian di sini akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah nanti. Jadi iblis menangis. Wahina unzilatil Fatihah, ketika Al-Fatihah diturunkan. Makanya Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Fatihah itu adalah ummus sifat. Kalau misalnya tadi kita kirim Fatihah, insya Allah
semuanya sampai ya Bu ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita hajatkan, dan kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kita hadir di majlis taklim ini, Allah mudahkan kita untuk mempunyai rizki yang banyak, mempunyai rizki yang berkah, sehingga kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.